Sebelumnya, mungkin pada saat ada flagship prosesor yang baru aja rilis, lo bakal girang banget. Terus ada beberapa lagi prosesor yang rilis, tapi berada di kasta yang lebih rendah. Dan ya mungkin lo biasa aja. Ya. Paham banget gua. Terlebih cuman quad-core prosesor yang mana udah bukan hal yang wah lagi buat sekarang ini. Tapi, tunggu dulu. Kali ini, hal ini bakal menjadi sesuatu yang nggak biasa bro, yakin dah. Karena arsitektur Zen 2 AMD jelas-jelas membantai Intel Coffee Lake untuk clock per clocknya. Dan nggak cuma itu, Ryzen 3 3300X dan 3100 terbaru dari AMD ini memberikan thread lebih dan juga clock speed yang lebih. Di video gue yang sebelumnya, gue juga pernah membahas rumor mengenai beberapa informasi seputar Ryzen 3 3100 dan Ryzen 3 3300X sebelum akhirnya dirilis. Dari situ aja lo pasti tahu bahwa masih ada beberapa hal lagi yang dilakukan oleh AMD di dalam usahanya membantai Intel. Jadi, cukup basa-basinya, langsung aja kita bahas, let's go! Ryzen 3 3300X dan Ryzen 3 3100 menunjukkan seberapa besar landscape AMD versus Intel CPU yang telah berubah semenjak AMD Zen pertama kali muncul 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, kebanyakan desktop bisa dibilang stuck pada 4 core prosesor untuk 1 dekade. Dan Intel Core i7 7700K bisa dibilang merupakan prosesor yang mendominasi pada saat itu. Sekarang, 4 core 8 thread prosesor terbaru dari AMD, which is Ryzen 3 3300X, mengalahkan 7700K secara telat pada setiap benchmark yang ada. Dari informasi yang gue dapatkan, Ryzen 3 ini mencapai frekuensi all-core tertinggi dari yang pernah gue lihat dari sebuah prosesor Ryzen. Arsitektur Zen 2 dan proses 7 nanometer telah memberikan AMD keunggulan pada kepemimpinan jumlah core, baik pada segmen mainstream maupun HEDT. Meski begitu, jajaran produk low-end sebelumnya nggak terlalu mengesankan ketika dibandingkan dengan prosesor Intel Core i3. Hal itulah yang berusaha diperbaiki oleh AMD dengan rilisnya Ryzen 3. Yang bisa dibilang berdekatan dengan peluncuran Intel Comet Lake. Ryzen 3300X merupakan flagship terbaru untuk Ryzen 3 dengan 4 core 8 thread, 3,8 GHz base dan 4,3 GHz boost. Ditambah juga dengan Unified Core Design dengan hanya seharga $120. AMD mengklaim bahwa chip ini mengalahkan 6 core 6 thread Core i5 9400F seharga $157 milik Intel dan memberikan 20% performa lebih yang tentunya bisa dibilang sangat menarik. Ryzen 3 3100 seharga $99 adalah sebuah produk lainnya yang tepat berada di bawah 3300X dengan 4 core dan 8 thread serta 3,8 base frekuensi dan 3,9 GHz boost frekuensi. Tapi, prosesor ini memiliki selisih performa yang cukup jauh di bawah Ryzen 3 3300X dikarenakan perbedaan distribusi core di seluruh chipletnya. AMD juga mengatakan bahwa chip ini 20% lebih cepat dari Core i3 9100 yang harganya itu $120 milik Intel pada sisi gaming dan memiliki 75% performa lebih pada pekerjaan produktivitas yang berfokus pada thread. Sehingga menjadikan 3100 ini menjadi sebuah produk yang menakjubkan. Lo akan mendapatkan hyperthreading pada kedua chip ini yang mana akan memaksa Intel untuk menghadapinya dengan prosesor yang akan segera dirilis. Kemudian lo juga akan mendapatkan Great Steel Cooler dan unlock multipliers yang memungkinkan process overclocking pada hampir seluruh chipset AM4 kecuali A320. Lo akan membutuhkan pendingin yang lebih besar jikalau memang serius ingin melakukan overclocking pada prosesor 3300X ini. Lo juga akan mendapatkan interface PCIe 4.0 yang membuka bandwidth 2 kali lipat lebih besar dari lawan setingkatnya yang ada di Intel. Dan jangan lupa bahwa AMD juga akan merilis B550 motherboard yang mensupport interface tersebut yang kemungkinan akan rilis pada bulan Juni nanti. Seperti yang lo tahu, bahwa terdapat selisih $20 pada dua prosesor ini. Tapi bisa dipastikan bahwa memang kedua prosesor ini memiliki perbedaan arsitektur yang cukup besar. Gue akan coba bahas hal tersebut lebih dalam. Tapi dari hasil yang gue temukan memang menyatakan bahwa 3300X memang jauh lebih superior dibandingkan 3100. Terlebih untuk kasus gaming. Sehingga bisa gue bilang bahwa perbedaan $20 ini sangatlah worth it. Saat ini, belum ada harga resmi dari AMD untuk pasar Indonesia. Dikarenakan rupiah masih belum stabil juga. Tapi gue akan coba update harga tersebut di kolom deskripsi misal gue mendapatkan informasi tersebut.
Tipikal arsitektur Zen 2 milik AMD terdiri dari dua chiplet atau CCD yang masing-masing memiliki 8 core 7 nanometer yang terikat pada pusat IOD 12 nanometer melalui Infinity Fabric. AMD hanya menonaktifkan atau mengaktifkan core berdasarkan SKU, sehingga desain dasar ini terdiri dari 4 hingga 16 core. Pendekatan scalable ini juga meluas sampai 8 chiplet atau 64 core untuk chip data center. Tapi, AMD hanya menggunakan single CCD untuk prosesor Ryzen 3. AMD membagi setiap CCD menjadi 2 buah 4 core cluster yang disebut dengan core complexes atau CCX. Dan Ryzen 3 3100 memiliki dual core aktif pada setiap CCX-nya. Ini artinya 16 MB L3 cache yang ada akan dibagi menjadi dua potongan terpisah atau 2 kali 8 MB yang mana akan menyebabkan latensi antar core menjadi lebih tinggi. Hal ini akan menjadi penyebab penurunan performa pada aplikasi yang bersifat latensi sensitif, seperti misalnya game dan aplikasi yang memiliki heavy thread dependencies. Sebaliknya, 4 core Ryzen 3 3300X berada pada CCX tunggal, sehingga hanya memiliki satu potongan 16 MB L3 cache dan latensi antar core tentu aja menjadi lebih rendah. Approaching ini membantu AMD dalam proses die binning. Die dengan 4 core yang berfungsi secara penuh dalam satu CCX akan menuju premium bin, sedangkan untuk die dengan kualitas lebih rendah akan menyebar pada kedua CCX. AMD menggunakan IOD yang sama untuk kedua chip ini seperti halnya dengan model dual CCD biasa. Dan juga dua prosesor ini menggunakan CCD yang sama. Chip terbaru dari AMD ini juga menggunakan solder TIM untuk meningkatkan perpindahan panas antara die dan IHS, sehingga memfasilitasi potensi overclocking yang lebih tinggi. Spesifikasi tersebut berhasil membuat Ryzen 3 3300X dan 3100 menjadi sebuah chip Ryzen dengan clocking terbaik untuk kelasnya. Lebih gilanya lagi, meski secara on paper Ryzen 3300X menginfokan bahwa bus maksimal ada di angka 4,3 GHz, faktanya adalah chip ini bisa di-overclock sampai ke sebuah angka yang cukup mengesankan, yaitu 4,5 GHz pada keempat core dari chip 3300X ini. Dan meski pada on paper terlihat bahwa chip AMD ini memiliki angka yang lebih sedikit dibandingkan dengan Intel, tapi secara performa, Ryzen memimpin pada beberapa rangkaian tes untuk beberapa games. Setup yang digunakan untuk hasil benchmark adalah 2 kali 8 GB G-Skill DDR4 3200, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, dan Windows 10 Pro 1903 All Updates. Dari spesifikasi setup tersebut, boom, untuk benchmark 3D Mark V Strike DX11, bisa kita lihat bahwa Ryzen 3 3300X mengalahkan Core i7 7700K pada posisi baik stok maupun overclock, dan bahkan mengalahkan Core i5 9400F secara telak dengan selisih skor lebih dari 3000. Benchmark lain juga dilakukan, yaitu 3D Mark Time Spy DX12, dan di sini kita bisa lihat bahwa Ryzen 3 3300X berada di bawah Intel i7 7700K pada posisi overclocking. Tapi Ryzen 3 3300X lebih unggul ketika pada posisi stok. Meski begitu, benchmark sintetis kayak gini seringnya nggak merepresentasikan indikasi real world performance, tapi tes 3D Mark DX11 dan DX12 sangatlah menarik karena mengukur jumlah kekuatan mentah yang diberikan untuk game engine-nya. Selain itu, gue juga mencoba beberapa tes lain dengan menggunakan game asli. Untuk FF15, terlihat bahwa Intel masih mendominasi hasil benchmark untuk game ini pada posisi overclock. Tapi, pada posisi stok, Ryzen 3 3300X berhasil mengalahkan Intel. Terlihat bahwa Ryzen 3 3300X mengalahkan Core i5 9400F dengan selisih FPS yang lumayan. Ini perlu menjadi catatan karena secara harga juga jelas bahwa Ryzen 3 3300X lebih murah dari i5 9400F. Kemudian, tes yang lain adalah pada Ashes of the Singularity. Pada posisi stok maupun overclock, Ryzen 3 3300X berhasil mengalahkan Core i7 7700K milik Intel yang kemudian tepat disusul oleh Ryzen 3 3100. Perlu kita catat, 4,9 GHz milik Intel nggak berhasil mengalahkan 3300X. Hal ini sepertinya dikarenakan L3 cache milik 3300X. Dan beberapa tes pada game lain juga menunjukkan bahwa Ryzen 3 3300X berhasil mengalahkan prosesor milik Intel, baik i5 9400F maupun i7 7700K. Untuk produktivitas, Ryzen 3300X berada pada posisi atas untuk rendering Cinebench, karena Ryzen merupakan sebuah predator puncak pada kasus threaded workloads.
Namun bisa dibilang mengejutkan ketika melihat besar selisih antara clock i7 7700K dan Ryzen dalam tes Cinebench single threaded yang bisa dibilang sangat tipis. Ryzen 3300X juga mendapatkan hasil yang mengesankan pada aplikasi Blender. Tapi kita juga melihat tren lain muncul pada heavily threaded workloads. Pada gaming setup yang digunakan di sini, Ryzen 3 3100 yang di overclock berada persis di belakang Ryzen 3 3300X pada hampir seluruh real-world benchmark yang dilakukan. Tapi bisa dibilang memiliki performa yang mirip dengan stok Ryzen 3300X setelah beberapa tuning yang menyesuaikan. Pada dasarnya, latensi antar core nggak menjadi sebuah halangan yang besar pada kinerja rendering, nggak seperti pada game. Kemudian untuk benchmark encoding, LAME dan FLIC encoding menunjukkan kecepatan Ryzen 3 di dalam aplikasi dengan thread ringan, yang tentunya jelas merupakan dampak dari kohesif tunggal L3 cache. Chip Intel sangat terlihat bahwa mereka mengambil posisi atas, tapi dengan catatan ini hanyalah setelah overclocking. Sedangkan pada posisi stok, Ryzen masih memimpin meski hanya memiliki selisih yang sangat tipis. Tes Handbrake X264 dan X265 benar-benar menyatakan improvement performa AVX yang dibuat oleh AMD pada arsitektur Zen 2. Normalnya, chip dengan jumlah thread lebih tinggi harusnya memiliki urutan atau posisi lebih baik di sini. Tapi, prosesor Ryzen 3 yang baru menawarkan sebuah performa yang mengejutkan dari 4 core dan 8 thread. Terlebih dengan harganya yang bisa dibilang relatif murah. Mantap. Ini mantap sih AMD. Lagi-lagi AMD berhasil memberikan produk terbaik bagi konsumennya. Nah, dari beberapa hasil yang udah gue bagikan ke lo semua, ada beberapa poin yang bisa gue katakan di sini. Kalau lo mencari prosesor game yang powerful, dengan dana yang bisa dibilang terbatas, Ryzen 3300X dan 3100 merupakan sebuah opsi yang luar biasa pada price point sejenis. Pada posisi stok, Ryzen 3300X menawarkan sebuah performa game yang hampir identik dengan Ryzen 5 3600 dan benar-benar melewatinya pada pengukuran 99 percentile. Kalau lo cuma tertarik buat game aja, Ryzen 3300X bakal mencuri hati lo dan mengurangi minat lo untuk membeli Ryzen 5 3600. Meskipun 12 thread dari 3600 akan sangat bermanfaat untuk multitasking, streaming, dan mungkin recording. Ryzen 3 3100 menawarkan sedikit peningkatan pada saat overclocking karena memperoleh average FPS 9,3 dan 6,3 FPS 99 percentile. Tapi, membutuhkan cooler yang powerful supaya lo bisa sampai ke angka itu. Mempertimbangkan kelebihan yang dihasilkan oleh Ryzen 3300X ini, gue sangat merekomendasikan untuk spend ekstra $20 untuk mendapatkan chip Ryzen 3300X ini, yang dimana jauh lebih powerful dari Ryzen 3 3100. Ryzen 3 3300 benar-benar menjadi juara baru pada prosesor gaming low-end. Yang gue bilang seakan-akan mereka nggak terlalu terlihat seperti prosesor low-end malahan. Emang sih, prosesor high-end seperti Ryzen 9 3900X dan Ryzen 9 3950X mungkin menghasilkan sebuah kewahan yang lebih besar dan memberikan klasifikasi performa yang baru. Tapi, budget shoppers akan menemukan banyak hal yang membuat mereka untung di dalam prosesor Ryzen 3 AMD terbaru ini. Oke, itu aja video dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau misal lo merasa video ini memberikan informasi berguna buat lo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tapi kalau misalkan lo nggak terlalu merasa ini bermanfaat, lo tau mesti ngapain. Oke, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. See you later, bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.